Apa benar Bapak yang bernama Mahmud, supir angkot trayek Margahayu, yang pada saat kejadian Bapak ada di lokasi? Iya Pak, benar Pak. Apakah Bapak sudah siap untuk memberikan kesaksian soal kejadian itu? Iya Pak, siap Pak. Baik Pak, coba tolong ceritakan kronologisnya. Jadi begini Pak. Pak Mahmud sudah bisa pulang. Terima kasih atas keterangannya. Baik Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sony sudah cari informasi soal Pak Mahmud yang sekarang masih diinterogasi di kantor polisi. Ada kabar apa lagi Pak? Kenapa nggak bisa Pak? Saya tahu Pak Mahmud nggak melihat persis apa yang dilakukan sama Bu Soraya ke mama saya. Tapi kan Pak Mahmud lihat jelas kalau Bu Soraya juga ada di TKP. Dan di saat Bu Soraya numpang angkotnya Pak Mahmud, kaki Bu Soraya terlihat kotor. Oke Pak, saya minta Pak Sony tetap di sana. Jangan membiarkan Bu Soraya dibebaskan begitu aja ya. Saya akan ke sana sebentar lagi. Dan awasi juga Pak Mahmud. Saya nggak mau dia kabur. Mas, mobilnya saya sudah siapkan, Mas. Oke, saya mau ke kantor polisi sekarang. Hah? Bukannya Pak Sony udah di sana untuk ngurusin semuanya, Mas? Pak Sony barusan ngabarin saya kalau kesaksian dari Pak Mahmud nggak bisa memberatkan Bu Soraya. Karena itu saya harus ke kantor polisi karena saya nggak mau Bu Soraya dibebaskan gitu aja. Ayo Pak. Baik, Mas. Sayang, Pak Beni. Oh yaudah, angkat dulu aja. Ya, halo Pak Beni. Gimana, apa ada update soal Oma? Kalau gitu bagus dong Pak Beni. Oke kalau gitu Pak Beni. Ya udah saya kesana sekarang ya. Makasih banyak Pak Beni. Baik. Pak, sekarang saya sudah boleh pulang. Maaf Bu, buat Ibu masih belum bisa pulang karena masih ada pemeriksaan. Tapi kesaksian Pak Mahmud tadi kan sudah jelas. Saya tidak bisa dituduh sebagai pembunuhnya Lisa. Jadi saya boleh pulang dong.
tim kami kembali menyusuri TKP dan menemukan bukti baru. Bukti apa lagi, Pak? Ibu HP Lisa sudah diketemukan. Tapi kan tetap saja saya tidak bisa dituduh sebagai pembunuh. Saya tidak bersalah, Pak. Jadi saya harus bisa dilepas, saya tidak bisa ditahan. Bu, Ibu tenang, Bu. Pak, saya ini bukan pembunuhnya Lisa. Saya nggak mau ditahan di sini, apalagi di penjara. Saya nggak bersalah, Pak. Ibu, kami harap Ibu tenang. Silahkan duduk kembali, Bu. Tapi saya nggak bersalah, Pak. Tolong dilepasin. Putri! Kenapa kamu masih ketemu sama adik saya? Vito, kamu nggak perlu emosi kayak gitu sama pangeran. Buat apa kamu temuin dia? Aku nggak sengaja ketemu sama pangeran di makamnya mama. Cucu pembunuh seperti dia nggak pantas tata kamu. Vito, Vito, udah. Tenangin diri kamu nggak perlu kayak gini, udah. Mas, sabar mas. Vito, sebaiknya kamu tenang. Ayo kita masuk ke dalam. Kamu juga harus masuk ke dalam, Pangeran. Kamu sama aku aja. Vito, aku penasaran sama barang bukti yang ditemuin sama polisi. Aku juga penasaran. Kita masuk bareng aja. Over there. Selamat siang semuanya. Kami akan memperlihatkan barang bukti hasil temuan tim kami ke TKP. Dan ini barang buktinya. Itu HP mama kan? Itu HP mama saya, Pak. Itu memang HP Bu Lisa dan tim kami berhasil mengaktifkan dan dari situ kami mendapatkan rekaman suara yang tersimpan di HP ini. Maksudnya rekaman suara apa ya, Pak? Kami akan perdengarkan sekarang. Aku yakin rekaman suara itu pasti akan membuktikan kalau Bu Soraya adalah pembunuh Mama. Wow. Ini
kenapa dari tadi nggak bisa-bisa. Apa lagi nih? Ya Pak Siti, kenapa Pi? Nih, ini kok data-data perusahaan Pipi nggak ada yang bisa dibuka ya? Iya mungkin kan sistemnya lagi error Pi. Atau Pipi coba aja telepon orang bagian legal kantor Pi. Iya, Mi. Halo Pak Taufik, ini kenapa ya data-data perusahaan saya nggak ada yang bisa kebuka? Halo, kamu dengar saya nggak? Pak Taufik? Halo Pak Remo, untuk masalah akses saham ke perusahaan, saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Tapi nanti sekiranya Bapak bisa masuk kembali ke kantor, saya akan menjelaskan semuanya, Pak. Dan mengenai data-data perusahaan, Bapak bisa langsung bertanya dengan Pak Rizky. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, hanya informasi ini yang bisa saya berikan. Dan saya harus kembali bekerja. Selamat siang Pak. Ya, tapi kan, halo? Hei, saya belum selesai, Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik karena udah membantu saya. Saya pastikan Pak Taufik tidak akan terlibat dalam masalah ini. Dan saya akan memberikan kenaikan gaji untuk Pak Taufik. Baik Pak Rizky, kalau begitu saya permisi dulu. Ya, silakan. Permisi. Maaf. Gue nggak peduli, meskipun Dinda tahu pembicaraan gue sama Pak Taufik. Yang paling penting dalam hidup gue harus bisa berhasil mendapatkan Melanie. Siapa di sini? Saya harus coba turun untuk bantu Lisa. Lisa, kamu harus bertahan. Saya akan turun sekarang juga. Mama. Rekaman ini tidak ditambah dan tidak direkayasa. Rekaman ini adalah asli, sesuai dengan memori HP Ibu Lisa. Sebelum rekaman ini diperdengarkan kepada Ibu Soraya, kami terlebih dahulu meminta keterangan dari Ibu Soraya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Soraya sama persis dengan rekaman yang ada di HP ini. Bu Soraya pada saat itu memang ada di TKP dan mengakui kalau dia sempat cekcok berselisih paham dengan Ibu Lisa. Pada saat itu posisinya Bu Lisa berada di tepi jembatan untuk menelpon. Namun sayang kakinya terpleset dan beliau terjatuh. Jadi mama saya terpleset dan jatuh dari jembatan, Pak? Benar, Pak Pito. Pada saat itu, Bu Soraya hendak menolong, namun tongkat penyanggah kakinya terjepit di sela batu. Jadi Pak, maksudnya setelah oma saya meninggalkan TKP,
Baru setelah itu Oma bertemu dengan Pak Mahmud, si supir angkot itu. Benar, Pak. Pak Mahmud juga memberikan keterangan kepada kami melihat kaki Ibu Soraya saat itu dalam keadaan kotor. Maaf Pak, saya nggak paham. Jadi intinya, Bu Soraya dinyatakan kalau dia nggak bersalah. Dan pembunuh mama saya dianggap nggak ada. Begitu Pak. Maaf, soalnya... Tok, sabar. Kamu jangan kayak gini dong. Nggak bisa aku sabar. Tenang dulu, Pito. Biar polisi yang mengurusnya. Menurut saya, ini cuma rekayasa. Saya nggak percaya. Dari dulu Bu Soraya selalu berselisih paham dengan mama saya. Mereka nggak pernah aktif. Dan apalagi Bu Soraya punya niat untuk bantu mama saya. Come on. Saya nggak percaya. Maaf Pak Pito, kami harap Pak Pito tenang. Bu Soraya mengakui kalau Ibu Soraya membenci Ibu Lisa. Tapi pada saat kejadian, Ibu Lisa benar-benar mengalami kecelakaan yang sangat tidak disengaja. Bu Soraya refleks ingin membantu Ibu Lisa, namun usahanya gagal. Jadi, Bu Soraya akan dibebaskan. Bu Soraya tidak terbukti bersalah atau tidak membunuh Ibu Lisa.